masuk ke slido.com atau yang pakai HP boleh nanti QR code-nya ini di-scan. Terus jawab pertanyaannya, menurut kalian sebenarnya apa sih yang dimaksud sama teamwork? Ini ada 100, berapa tadi ya? 143 orang, harusnya di kolom kanan atas ini akan ada 140 typing yang akan berjalan. Ya, silakan. Mau kalian apa sih sebenarnya teamwork itu? Boleh dengan bahasa kalian, nggak usah pakai bahasa AI atau bahasa definisi textbook banget. Tapi apa yang kalian dapatkan di sini kerjasama oke. Baru satu input, sapi gemoy, whatever. Apa itu sapi gemoy? Ya, bersama-sama kolaborasi menyelesaikan sesuatu. Semakin hurufnya semakin banyak, berarti kalian mengetik hal yang sama ya. Karena ini ada word cloud. Jadi kalau word cloud itu sama-sama yang punya esensi sama. Kayak kolaborasi, kerjasama tim, saling membantu, visi yang sama, bekerja sama dalam sebuah tim bersama. Oke. Banyak yang bilang ini ada suatu kerjasama, suatu kolaborasi. Terus kemudian yang poin besar lagi adalah saling membantu bersama ya. Baik, saya coba cek, cek yang kecil-kecil UTK. Kayak korupsi bareng. Wah, ini bibit-bibit yang harus diwaspadai ya. Meskipun itu sebagai percandaan, tapi jangan sampai loh ya menjadi masuk ke dalam bawah sadar kalian loh ya. Hati-hati loh. Tidak mengandalkan satu orang saja, oke. Saling percaya, oke, tujuan yang sama, sekelompok. Oke, kalau saya simpulkan, terima kasih buat 80 orang yang sudah input dalam word cloud ini. Kalau saya simpulkan, berarti sebenarnya kalian adalah mendefinisikan sebenarnya teamwork itu suatu kerjasama, suatu bentuk kolaborasi, suatu bentuk kerja yang ingin mencapai tujuan bersama-sama. Ya, baik. Nah, sebagai pendahuluan sebenarnya apa sih itu tim? Ya, apa sih sebenarnya sebuah eh, sekelompok manusia ini sebenarnya mau apa? Jadi kalau tim itu pasti kan akan lebih dari satu ya, setidaknya dua orang atau lebih yang memang dia punya komit dalam satu tujuan yang sama, atau kita punya purpose yang sama, kemudian kita melakukan hal itu dengan tujuan yang sama, dan pendekatan-pendekatan yang kita lakukan itu semuanya mutual, artinya saling saling berkesinambungan, saling bergantungan supaya apa yang kita capai itu benar-benar adalah pencapaian yang kita harapkan bersama. Ya, itu adalah sebuah tim. Jadi nantinya kalau kalian berterjun ke masyarakat dalam bentuk tim IPE ataupun nantinya saat bekerja terlibat dalam tim tapi kan tujuannya sudah berbeda, maka itu bukanlah sebuah tim, ya. Karena tim ini kuncinya adalah set your goals and the goals is tim itu sendiri, ya. Nah, sebenarnya apa yang akan kita bisa dapatkan dalam tim di layanan kesehatan? Karena layanan kesehatan itu sangat kompleks, banyak elemen yang sebenarnya terlibat dalam komponen kesehatan ini, maka sebenarnya at least kita ada dua profesi yang akan terlibat dalam pelayanan kesehatan. At least ya, jadi bisa lebih. Nah, sebenarnya apa sih yang ada di layanan kesehatan? Banyak sekali, ada epidemiolog, ada biostatistician, ada perawat, ada bidan, ada farmasi, ada dokter, ada occupational therapy, ada fisioterapi, apapun yang terkait dengan keluhan pasien, ya. Jadi tidak hanya pekerjaan yang benar-benar in touch dengan pasien, seperti yang tiga profesi yang sedang belajar saat ini kan bidan, farmasi, sama dokter kan sangat intens ya kita in touch dengan pasien. Tapi juga ada sebenarnya orang-orang yang tidak secara langsung in touch dengan pasien, tapi dia punya peranan penting. Contohnya siapa? Contohnya misalnya microbiologis atau analis lab. Ya, dia kan melakukan analisis dari eh, apa spesimen yang dikirim oleh
perawat ataupun dokter untuk dilakukan pengecekan secara langsung. Tanpanya analis lab ya kita tidak bisa melakukan suatu pemeriksaan penunjang lebih lanjut dari keluhan pasien. Tapi apakah analis lab itu berinteraksi dengan pasien? Bisa ya, bisa tidak. Ya, tapi kita butuh orang itu. Sehingga di sini adalah saya ingin membuka wacana sebenarnya tim dari kesehatan itu tidak hanya masalah dokter sama bidan doang, tidak masalah dokter sama perawat doang, dan tidak masalah dokter dengan farmasi doang. Tapi ada hal, lain, profesi-profesi lain yang akan terlibat dalam konteks pelayanan kesehatan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi sebenarnya mengapa teamwork itu penting dalam layanan kesehatan. Kemudian seberapa keperluan teamwork itu diperlukan dalam konteks efektivitas dari pelayanan kesehatan dan sebenarnya kita kalau boleh diidentifikasi kalau untuk membentuk suatu teamwork itu apa sih challenge-nya, apa sih sebenarnya tantangannya itu ya. Yuk kembali lagi ke HP kalian atau ke website yang ada di HP kalian kalau kalian pakai HP, coba saya pengen dapat insight dari kalian. Menurut kalian mengapa sih sebenarnya di bidang kesehatan itu kita butuh teamwork? Mengapa misalnya bidan itu perlu kolaborasi sama dokter? Mengapa farmasi itu perlu kolaborasi dengan bidan? Mengapa profesi yang lain tuh harus saling ketergantungan dengan yang lainnya? Kenapa sih sebenarnya kita butuh suatu teamwork dalam pelayanan kesehatan? Yuk, silakan. Oke, karena saling berkaitan. Agar tidak overwork. Oke, good. Karena di puskesmas atau rumah sakit tidak hanya satu profesi ya, meminimalisir kesalahan. Oke, good. Agar, sebentar ini harus saya scroll ke bawah dulu ya. Saya mau baca satu persatu. Meningkatkan kualitas dan keselamatan perawatan pasien. Baik. Saling melengkapi, setiap profesi memiliki kompetensi sendiri, ini great ya. Setiap profesi memang punya kompetensinya sendiri-sendiri. Nah, itu harus disadari oleh semua profesinya. Yang dokter jangan mentang-mentang kalian dokter bisa tahu semuanya, tapi justru dengan ketidaktahuan kalian itulah butuh orang lain untuk bisa membantu kerja kita. Oke. Agar asuhannya maksimal, boleh teman-teman. Karena asuhan, kalau bahasa ini ya, bahasa kebidanan atau keperawatan biasanya asuhannya itu memang harus komprehensif. Sebenarnya kita ingin mendapatkan pelayanan yang komprehensif dengan tahu sebenarnya problemnya pasien itu apa. Tidak hanya problem medis yang mungkin bisa jadi problem yang di luar medis itu justru akan berperan penting di sana. Oke, keselamatan, good. Menyelesaikan suatu masalah pasien itu timbang beberapa profesi lain yang bidang suatu take care, pasien center care, great. Oke, pelayanan kesehatan sebuah sistem saling melengkapi efektivitas pelayanan. Good, bagus. Ya, punya wewenang yang berbeda-beda karena satu. Nah, ini bagus nih. Karena sebuah terapi penyakit belum tentu dapat diselesaikan oleh satu keilmuan. Itu sangat-sangat betul. Ya, mengapa? Saya tanya sama teman-teman dokter. Kalian tahu nggak efek samping dari Pak amoksisilin dalam pemberian sehari-hari? Banyak loh efek samping antibiotik yang cuma simpel aja amoksisilin. Nah, efek samping itu kalau kalian tidak ketahui, semisal kalian memberikan amoksisilin sehari 3 kali dengan dosis 500 miligram, kemudian disertai dengan uh, clopidogrel misalnya, di mana clopidogrel ada antiplatelet. Nah, kalian nggak tahu nih sebenarnya apakah ada interaksi obat atau enggak antara amoksisilin sama clopidogrel. Masuklah resep kalian di farmasi. Farmasi punya punya kayak eh, alarm ketika ada suatu interaksi obat yang dikhawatirkan akan mempengaruhi efektivitasnya, pasti akan konfirmasi sama dokternya. Dok, ini pasiennya dapat clopidogrel, tapi juga dokter resepin amoksisilin. Dari literatur atau dari efek interaksi obatnya, sebenarnya ini ada efek yang tidak kita inginkan bersamaan, dok, yang mungkin bisa akan muncul di pasien ini. Apakah dokter tetap memberikan amoksisilin dan clopidogrel ataukah yang lainnya? Ya, dan teman-teman dokter harus sadar itu bahwa interaksi obat itu mungkin kita tidak hafal. Saya pun juga tidak terlalu hafal. Tapi kalau teman-teman farmasi, karena dia belajarnya memang proses kefarmasian, pasti akan lebih paham dan lebih tahu ketika resep itu masuk. Jadi terapi penyakit akan lebih tepat sasaran. Ya, oke, saling menghargai betul. Ini sering banget ya, sering banget terjadi
tim kesehatan kita. Kok cuma 44 orang? Mana ini yang 100 sekian? Ya, masih dalam di sini toh ya. Ada 150 berarti ada 100, 160, 106 lagi yang tidak mengisi ya. Oke, saya akan lanjut dulu. Oke, sebentar. Ini sebelum saya share yang ini, saya lupa share, tidak share eh, apa nama suara. Teman-teman, saya punya satu video kita sebelum adzan ya 10 menit aja dulu. Kita nonton video ini. Saya ingin dapat refleksi dari kalian. Semoga di sinyal di kalian tidak terlalu nyandet-nyandet ya, tapi setidaknya suaranya cukup oke sehingga kalian dapat esensi sebenarnya saya kenapa ngasih video ini ke kalian ya. Coba kalian perhatikan. Semoga soundnya sudah tershare sebentar ya. Oke, belum ada suaranya, masih ada. Good morning, Mr. Smith. My name is Tammy. I'll be your nurse today. Mr. Smith? Mr. Smith! I need help in room 8! What's going on, Tammy? What do you need? Can't find a pulse and he's not breathing. He's a full code. Call code. Call a code. Someone call a code blue in room 8. Code blue, room 8. Code blue, Tammy, room I'm going to 8. stop your antibiotic Code blue, room 8. and make sure some normal saline is infusing here. Kim, can you help me put this forward underneath him? Yes. I'll grab the bagger. I'll scribe on the code blue record. Kim, I'm not getting a good feel. Can you help me? Yeah, you want to do two-person? Yeah, if you take the mask, I'll take the phone. It's right here. Better feel? I think that's better. Hi, where was the code team? I'm going to put the pads on. Okay. Tammy, I'll go get the chart. Get you that one on. Okay. I'm Dr. Sellinger. I will be the code captain. Let's stop compressions for a second, please, and let's see what kind of rhythm we have. Looks like V-fib. Okay, let's defibrillate at 150 joules, and we'll change compressors following, please. I'm clear, you're clear, everybody's clear, oxygen clear. Shock Okay. delivered. I did defibrillated at 150 joules. Okay, let's resume compressions and administer epinephrine 1 milligram IV push. Who's scribing? I am. My name's Denise. Okay, Denise, if you can let me know when 2 minutes have passed, please. There's a swab. There's a swab. You got good IV access? Yeah, that looks good. Here's a swab. Epi 1 milligram IV in. Okay, can someone tell me what happened here, please? Yeah, we have here Mr. Smith. He's a 37-year-old man. Came in with pancreatitis a couple of days ago. He does not have any allergies. He's diabetic. His sugars have been running a bit high. His febrile this morning. His last vital signs, pressure is 94 and 48.
pulse was 104, resps were 28. He is on antibiotics. I came in this morning to do his assessment and found him unresponsive. He has a full code according to his Movols. Okay. Let's administer 500 mils of normal saline, run that wide open, and if we can prepare for the administration of 300 milligrams of amiodarone IV push, please. Okay. Okay, that bolus is running. Okay. Do we have a good pulse with compressions as well? Good pulse with compressions. Okay, can someone get a hold of the family and inform the attending physician as well for me, please? I'm from social work. I'll call the family. I'll get a call into the attending. It's been 2 minutes since the last. Oke, saya mau teman-teman sekalian chat identifikasi profesi apa aja dalam video ini. Sebutkan. Di chat aja, nggak usah ngomong. Nanti kalau ngomong kan berisik nanti. Ya, sebutkan profesi apa yang terlibat dalam video tersebut. Sebelum kita break. Di sini ada nol. Anyone? Anyone? Siapa? Masih belum masuk di saya ini soalnya. Dokter, perawat apoteker, dokter perawat farmasi, dokter perawat. Sebentar, saya mau nanya yang jawab ini ya. Ada yang sudah empat profesi disebutkan. De Naila Atina Rifda, boleh bersuara? Iya, Dok. Ya, dokter jelas ya, si dokter Smith ini adalah dokter. Kamu, menurut kamu yang perawat yang mana? Yang megang apa deh atau yang ngapain? Yang menyiap-nyiapkan alatnya, Dok, yang mengambilkan alat. Yang, Yang mengambilkan alat, oh yang mengambilkan alat. Kalau analis, analis yang megang kayak papan itu. yang Pak, yang megang apa? Sorry. Yang tadi ngecek ada alergi atau tidak gitu. Oh, oke. Terus apoteker yang mana? Yang nyatet obatnya yang udah masuk itu Oh, oke, sih. Oke, nanti saya bantu kalau sudah. Ayo yang lain mana ini? Saya mau nanya lagi ke ini dari farmasi nih kayaknya. M0062200. Rizky Presla. Oh, Bapak Ketua. Dokter, pasti kamu sudah ini yang ada di samping dokter ya. Yang kamu sebut perawat yang mana? Yang tadi bantuin buat apa? Nafas buatan itu dok. Yang lagi pijat jantung atau yang Ya, di atas kepala? yang ini pakai alat, yang bantu pakai Oke, alat. yang bantu pakai alat yang di kepala itu, yang dia Ya, pakai ini. Oke. Terus kalau kamu, menurut kamu yang apoteker yang mana? yang lagi data obat itu dok. Catat. Yang ini, yang di gambar ini. Iya, Oke. Yang lain mana ini? Ada yang jawab cuma dokter sama perawat. Ini dari, kok yang jawab cuma teman-teman. Ini ada, ini deh Farel dari kedokteran. Ini yang lainnya, yang dokter cuma satu doang loh yang respon. Wow, cuma ngisi-ngisi nih aku, Rek. Ayo Farel Figardia. Mana ini? Boleh bersuara? Farel. Halo. Baik, dokter. Ya, mau kamu yang nurse yang mana? Yang pertama kali ngedata apa
nggak deteksi pasiennya henti napas dokter yang pakai baju pink kalau nggak salah. Ya, oke. Hanya itu aja. Yang lainnya? Sama ada apa dokter sama farmasi mungkin tapi nggak tahu yang mana. Oke, nggak tahu yang mana. Boleh, nggak apa-apa. Syafa Nadira. Syafa Nadira Putri Adiningsih. Boleh bersuara? Baik, Pak. Oh, dari prodi apa, Dek? Dari farmasi. Oke, dari farmasi. Kamu sebutkan ada apoteker. Apoteker yang mana? Yang lagi ngapain deh kamu Yang nanya? hitam mungkin, Pak. Yang dok. Oh, Yang mana? Yang hitam. Maksud saya biar gampang nggak usah yang jangan baju. hitam. Yang lagi ngapain? Yang hitam yang ini. Yang mana yang apoteker? Iya. Oh, yang ini. Oke. Kok agak delay ya? Ini yang delay saya apa di kalian ya? Terus kemudian dokter, oke, kalian kalau dokter gampang teridentifikasi. Kalau nurse atau perawat yang mana menurut kamu? Yang lagi ngapain? Jangan bajunya, yang lagi ngapain? Halo? Kalau yang nurse, saya tadi kayak agak lupa itu ngapain aja. Soalnya, maaf ya dok, tadi tuh sinyalnya jelek banget di saya. Oh, oke, ya boleh. Sekarang saya mau nanya yang NIM-nya G. Ini cuma satu doang yang G yang jawab. Oke. Ardan Hanif, boleh bersuara. Ardan, halo. Kita ganti Innova Rijanto. J dokter, Ya, apa yang profesi yang sudah kamu bisa identifikasi di sini? yang jelas tadi ada dokter sama perawat. Perawat yang Terus mana? yang pertama sebenarnya begini dokter, uh, Hmm, semua nakes itu kalau harus mampu bisa melakukan penolongan hidup kayak ya maaf itu. Nah, kalau semisal kayak tadi yang di pertama kali video kan seseorang datang terus ngecek itu seseorang datang itu ngecek langsung pasien tersebut dalam keadaan tidak sadar. Nah, itu dokter atau perawat itu sebisa mungkin harus cepat tanggap. Nah, ya, ya, sebentar, sebentar, sebentar. Sebelum kamu lanjut. Oke, ada dokter, ada perawat, perawat yang menemukan pertama, terus ada profesi apa lagi? itu uh, bagian yang tadi melakukan pemberian anestesi, Anestesi. Siapa yang ngasih anestesi? anestesi bukan apa? Injeksi. Maupun dok. Iya sih. Itu siapa profesinya? Profesi apa di situ? Oh, benar. Profesi apa itu? Dibantu sama yang NIMG yang lain. Ada, kalian jangan rubah NIM loh ya. Migdat Harusnya Amin. dokter sih dok. Harusnya dokter. Oke. Terima kasih, Nova. Jadi Migdat, dokter. Migdat mana Migdat? Oke, sing tak culi orang yang coret wae yo dari absensi ya. Migdat, halo. Migdat. Oke, nggak ada. Yusuf Miko. Iki nganti asar mau sini mau ngabsen ini tok iya kok. Yusuf,
Wah, 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 wah. Kalian yang kedokteran nih, Lore. Tolonglah ya. Tadi siapa nama ketua kelasnya? Frisky ya. Frisky tolong dicatat yang saya panggil dan tidak ada respon. Tolong dicatat dan diserahkan nama-namanya ke saya. Nanti saya laporkan ke FitLab untuk tidak dianggap tidak mengikuti perkuliahan ya. Nanti tolong ketua kelasnya WA ke saya ya. Begitu Mohon juga maaf, prodi. untuk untuk tiap kelas sepertinya ada ketuanya sendiri, maksudnya ketua tiap kelompok. Oh ya, nggak masalah. Ini kan yang kedokteran kan satu kelas sendiri, kelas A itu. Kebetulan saya farmasi, Dok. Oh ya ya, I know. Maksud saya yang saya ini Oh, iya. tanya tadi itu yang anak-anak kedokteran yang G itu nggak merespon. Siapa namanya tadi Frisky ya, ketua kelasnya ya. Halo Frisky, siapa ketua kelas A tadi? Di kode blue itu kan salah satu kode di rumah sakit atau di layanan kesehatan ada suatu kegawatan yang akan mengancam nyawa pasien khususnya ya. Oke, saya akan eh, identifikasi satu persatu yang mungkin sebenarnya eh, kalian baru tahu sebenarnya itu adalah fungsi dari profesi tersebut, terutama yang terlibat di tiga profesi ini. Ya. Kalau mungkin bidan kasusnya bisa jadi yang menemukan pertama kali itu justru bidannya bukan perawatnya. Kalau memang kasusnya adalah seorang kasus-kasus maternitas. Oke, ya. Saya mulai dari, nah ini dulu aja. Scene ini. Ya, sini nih adik-adik sekalian bahwa sebenarnya memang kebanyakan yang akan terlibat di sini itu adalah perawat, ya. Tapi perlu diingat ini adalah troli warna merah. Teman-teman farmasi tahu ini troli apa namanya? Karena Emergency tugasnya box. Udah betul. emergency, Pak. Troli emergency. Siapa yang tanggung jawab di sini isinya? Yang bisa membuka dari troli ini siapa? Apoteker Betul, maupun ya. DTK. Ya, jadi yang akan bertugas dalam pembukaan dari laci-laci emergensi itu apoteker. Jadi orang yang akan mengadministrasikan ketika dokternya bilang apa pemberian epinefrin sekian miligram itu adalah yang ngambil obatnya apoteker, yang melakukan peracikan misalnya itu perlu diencerkan atau perlu dicampur atau apa, dimasukkan spetnya itu adalah apoteker. Ya, jadi sebenarnya tim farmasi itu akan terlibat dalam code blue yang akan memegang si troli emergency ini. Ya, tapi kalau di luar negeri sebenarnya tim farmasi juga akan terlatih untuk melakukan pertolongan pertama mulai dari AGP sampai advance seperti contohnya Defibrillator atau defibrillator. Ya, jadi farmasi itu sangat berperan penting. Kenapa? Karena teman-teman yang lainnya, profesi yang lainnya sudah disibukkan untuk melakukan pertolongan dalam pasien ini secara in touch dengan pasiennya. Misalnya melakukan RJP, resusitasi jantung paru, melakukan penyelamatan RW, administrasi IV line, atau yang lainnya. Ya, oke, good. Sekarang yang sebentar saya cek. Ini dia. Sebentar ya, saya akan mundur ke. Nah, nih, si bapak yang pakai kacamata ini yang biru nih paling kanan. Mungkin teman-teman nggak terlalu familiar dengan profesi ini. Ini namanya RW nurse. Jadi perawat yang khusus pada ketika code blue itu ngurusin masalah RW-nya pasien, jalan nafasnya pasien. Bu, caranya pokoknya jalan nafas ini harus aman, clear, tidak ada halangan entah itu eksudat, entah itu cairan ataupun sedakan yang lainnya. Dia ngurusin masalah RW. Pokoknya selama code blue ini dia akan ada di kepala pasien untuk melakukan manajemen RW, mulai oksigenasi, ET, endotracheal tube atau yang lainnya. Ya. Kemudian yang ini, yang ini aja deh, ngomong ada sini. Si ibu yang pakai kacamata jas hitam ini, itu bukan nurse, itu adalah perekam medis. Ya, jadi perekam medis akan mencatat yang terjadi dari minutes to minutes-nya. Makanya di sini ada menit. Semisal tadi kan ada bilang
si perawat yang ngasih obat masukin ke dalam IV line ini bilang epinefrin sekian miligram telah masuk, dicatat sama si ibu ini. Kenapa kok ini penting? Itu akan menjadi kronologi untuk pencatatan kejadian Code Blue. Sudah masuk apa aja, jam berapa, evaluasinya nanti berapa menit kemudian, dan segala macamnya itu harus tercatat. Nah, siapa yang mencatat? Perekam medis. Kalau dokter atau perawat yang nyatet, udah urusan untuk menyelamatkan pasien sudah di kepalanya dia. Urusan administrasi sudah ada yang membantu. Jadi kerja timnya lebih efektif, life savingnya bisa lebih dapat. Oke, ada satu profesi lagi yang belum teridentifikasi di sini. Sebentar. Nah, ini yang ngasih obat, yang masukin apa, mungkin teman-teman di sini juga nggak terlalu familiar dengan istilahnya. Namanya circulation nurse, ya, atau circular nurse. Jadi perawat yang bertugas untuk memasukkan obat, memberikan administrasi apapun terkait dengan injected kepada pasien, mengecek nadi, mengecek tensi, dan segala macam ketika terjadi suatu code blue. Ya, karena kenapa kok orangnya banyak banget? Karena code blue itu kan life saving ya. Kalau cuma ditangani 2 3 orang, sedangkan kita harus melakukan segala macam hal terkait dengan pertolongan pada pasien ini, cepat-cepatan sama nyawa gitu ya. Walaupun nyawa itu memang di tangan yang maha kuasa, tapi kan kita tetap berusaha gitu, berusaha untuk menolong pasien secepat mungkin dan seefektif mungkin ya. Sama nanti yang dilakukan NCP ini sebenarnya bisa profesi apapun karena setiap profesi kesehatan pasti akan diajarkan cara pertolongan pertama pada kondisi henti jantung. Oke, yang terakhir. Nah, dua ibu ini, si baju merah sama si baju hijau. Kalau kalian ingat kalimatnya, sebentar saya akan play sedikit lagi. Oke, dari sini. Sebentar, saya sudah share sound nggak? Ya, oke, sudah. As well for me, please. I'm from social work. I'll call the family. I'll get a call into the attending. Oke, bahasanya I'm a social worker, I'm a call family. Dia adalah social worker, dia akan panggil family-nya untuk diedukasi sama dokternya. Ya, jadi di tim ini sebenarnya kalau versinya lengkapnya, komprehensifnya, kita butuh pekerja sosial untuk membantu mengedukasi. Kenapa kok yang mengedukasi bukan dokternya? Boleh, nggak salah dokternya, nggak salah juga perawatnya. Tapi saat itu kan sedang kondisi life saving. Anda sedang mau ngomong, Pak, ini kondisi gawat darurat ya, ini sedang kita tolong gini-gini, ya boleh, silakan. Tapi kalau kamu sedang fokus on point untuk menyelamatin pasien, ada tim yang bisa membantu untuk melakukan edukasi terkait dengan kondisi kekritisan dari pasien tersebut. Ya, oke, jadi sekarang kalian kenal ya, sebenarnya kompleks dalam pelayanan kesehatan itu butuh profesi yang lebih tidak sekedar hanya dokter, perawat, dan apoteker, tapi juga hal-hal lain gitu. Ya, ingin saya buka wawasan itu ke kalian semua. Oke, jadi sebenarnya apa sih keuntungan tak adanya teamwork? Banyak keuntungannya ya, selain efektif, efisien kerjanya, ada patient safety di situ, ada patient care di situ, ada hal-hal yang lain yang akan meningkatkan keluaran atau outcome pasien yang lebih paripurna ya. Karena di sini kita adalah konsepnya patient center care. Artinya pelayanan itu akan berpusat pada pasien. Pasiennya butuh apa kalau emang di luar kompetensi kita atau kita sedang melakukan kerjaan yang memang harus on fokus atau on point di situ, maka kita sebaiknya mendelegasikan tugas tersebut pada profesi yang sebaiknya bisa mengerjakan. Ya, jadi nggak usah sosokan tapi kita mawas diri. Sebenarnya kita itu sedang melakukan apa dan kita butuh bantuannya siapa. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya kita membentuk suatu teamwork yang efektif ya? Ada 3 komponen penting sebenarnya, walaupun sebenarnya ini bisa dielaborasi yang lebih lanjut lagi. 3 komponen penting itu adalah komunikasi, kolaborasi, sama respect. 3 komponen penting. Saya akan jelaskan satu persatu. Komunikasi. Nah, sebenarnya apa sih komunikasi itu? Komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang benar-benar akurat sesuai dengan konteksnya, tidak salah dalam menjelaskan atau mentransmisi dari komunikasi atau informasi dalam kita berucap. Wah, oke, sebentar ya. Eh,
tidak salah dalam mentransmisikan informasi atau memberikan informasi ke pasien supaya atau ke pasien atau ke tenaga kesehatan yang lain supaya mereka paham apa yang ada di kepala kita. Ya, karena sebenarnya fungsi komunikasi itu adalah mengganti scan kepala kita. Kalau kepala kita itu bisa di-scan terus bisa ngomong, itu akan lebih baik karena isinya akan murni apa yang ada di kepala kita. Tapi kan itu tidak mungkin terjadi ya. Kita sampai sekarang belum ada alat yang bisa men-scan otak kita yang membaca sebenarnya kita itu memikirkan apa, ingin menyampaikan apa secara jelas dan detail. Nah, karena itu tidak bisa, maka kita harus berlatih sebenarnya bagaimana menyampaikan informasi yang akurat, memberikan informasi yang tepat, dan memberikan pemahaman yang sesuai dengan apa isi kepala kita ke profesi yang lain. Nah, kenapa sih komunikasi penting? Karena kalau komunikasinya salah, maka ya proses pelayanan akan berbeda juga outcome-nya. Ya, apalagi kita komunikasinya interprofesi dalam bentuk pelayanan kesehatan. Ngomongin obat A bisa jadi kedengarannya jadi obat B. Ya, ya ada alasan namanya. Look alike, sound alike. Ya, kalau teman-teman farmasi pasti paham apa aja obat-obat rasa itu. Apa deh contohnya di obat-obat rasa yang look alike, sound alike? Ada yang bisa ngasih contoh? yang biasanya yang biasanya dosis namanya sama tapi dosisnya berbeda. Contoh obatnya apa? Amlodipin 10 sama ini. Ya, boleh. Oke. Ada lagi yang lain? Kasih contoh obat-obat rasa, lookalike, sonalike. Ayo, yang kedokteran ini sudah semester 5 berarti sudah... Oh, yang di blok respi. Nah, ini lagi di blok respi jalan. Apa rasa contohnya di eh, salon untuk obat-obat saluran pernafasan? Ayo, apa? Panggil lagi. Atau yang kebidanan dulu. Ada obat-obat yang kalian kenal deh yang sound alike, look alike. Mirip namanya, tapi ternyata isinya beda. Atau mirip namanya, dosisnya berbeda. Galih Subhan, ada orangnya, Mas Galih. Ada dok. Ya, apa contoh obat lasa? Bukan long acting, shock acting ya. Lasa itu look-alike, sound-alike. Beda lasa ketika kita ngomongin asma. Apa? Yang kamu ketahui aja. Apa? Ayo, semester 5 loh. Besok. Sinau obat-obatan loh. Hmm? Salbutamol, paracetamol dok. Yes. Ya, boleh lah. Gak apa-apa. Oke, boleh, gak apa-apa. Ya, teman-teman kebidanan ada nggak contoh yang lain? Banyak deh, ada Captopril sama Ramipril. Ya, ada amoksisilin sama doksisiklin. Nah, berbeda kan? Ya, banyak sebenarnya dosisnya. Ada bahkan yang satu satu jenis obat tapi dosisnya macam-macam. Contohnya apa? Meloxicam. Meloxicam tuh ada yang dosis 7,5 miligram, ada yang dosis 15 miligram. Ya, steroid, sak gudang untuk steroid banyak sekali. Ada dexamethasone, kemudian ada betamethasone, ada methylprednisolone, ada prednisone juga. Ya, ada sangat banyak sekali obat-obatan yang sound alike. Ya, sehingga sebenarnya komunikasi ini sangat penting untuk kita setidaknya mentransfer isi kepala kita kepada profesi yang lainnya. Meskipun itu ada bisa tertulis juga. Tapi kan kadang komunikasi itu juga dalam bentuk adalah lisan. Ya, itu kalau contoh contoh gampangnya obat. Gampang kan obat itu ada produk yang bisa dicek, cross check gitu. Nah, sekarang kalau ngomongnya masalah
Misalnya dari perawat ngomong ke bidan, bidan ngomong ke perawat, Mas Mbak, perawat ngomong ke apoteker, sorry. Mas Mbak, ini ada obat yang diresepkan dari dokter obgynnya yaitu misoprostol. Dimasukkan secara per vaginam seperempat tablet. Minta order dong gitu. Didengarnya ngomongnya misoprostol, tapi ketika si teman-teman bidan mungkin tidak tahu sebenarnya apa itu misoprostol, bisa jadi bisoprolol. Itu sudah dua obat yang beda banget fungsinya. Ya, satunya obat jantung, satunya obat untuk memberikan efek sampingnya adalah kontraksi pada persalinan. Ya, jadi mohon hal-hal yang komunikasi ini bisa dilatih dari sekarang mulai dari hal yang kecil, misalnya ambil bolpen kayak atau kertas kayak atau apapun itu bisa dilatih karena itu menjadi akar permasalahan dari apa kesalahan medis yang sering terjadi pada rumah sakit. Sebentar ya, Dek, saya jeda sekitar 5 menit dulu. Saya mau mengerjakan pasien sebentar. Saya sambil poli soalnya. Saya juga nyambi seperti kalian ya, nyambi-nyambi. Baik, tadi yang komunikasi sudah clear. Jadi sebenarnya proses komunikasi itu akan, oh, ada error sih. Sebenarnya proses komunikasi itu juga akan dipengaruhi sama bagaimana kita membahasakan informasi yang kita berikan pada sejawat kita ataupun pasien. Jadi kalau saya ada dua tips, be clear and be concise. Artinya jelas apa yang kalian sampaikan, nggak usah bulat dari ujung utara ke barat, muter dulu ke selatan, tapi juga concise, nggak usah belibet ngomongnya, nggak usah pakai embel-embel bunga-bunga yang manis, ya langsung be concise. Misalnya nih, ya kita teman-teman yang bidan butuh bantuan teman-teman yang dokter karena pasiennya preeklamsi misalnya di suatu puskesmas. Datang kok pasien tensinya tinggi, tidak sampai kejang, tapi tensinya tinggi dengan misalnya tensinya 180 per 110 sudah ada tanda-tanda pandangan yang mulai kabur, kemudian rasa lelah yang cukup berat, terus kontraksinya kok semakin keras, maka kamu langsung panggil tim dokternya. Dok, saya ada pasien di IGD ini dengan kecurigaan preeklampsi, tensinya sekian per sekian dengan tanda-tanda kris sekian, dok, mohon pertolongan lebih lanjut. Ya, boleh silakan kayak gitu. Nggak usah bilang, dok ini ada pasien namanya ini, alamatnya ini, agamanya ini, datang dengan keluhan ini, ada riwayat ini, lamaan, ya, apalagi kondisi emergensi. Ya, langsung aja kondisi klinisnya apa, temuan klinis yang patologisnya apa yang mendukung kecurigaan kalian untuk membutuhkan pertolongan yang segera. Ya, oke. Yang kedua, tadi yang pertama komunikasi, sekarang collaboration atau kolaborasi. Apa sebenarnya kolaborasi? Kolaborasi itu adalah suatu bentuk kerjasama di mana kita saling tergantung antara satu dengan yang lainnya. Tergantungnya seperti apa? Bukan tergantung untuk mendorong orang yang profesi yang lebih show up, artinya lebih banyak dikerjakan atau banyak mengerjakan, tapi kita working together untuk mencapai tujuan tersebut, ya. Bukan berarti apakah di sini, oh pokoknya yang penting ada dokternya yang ngerjain semuanya, enggak, ya. Tapi kita butuh kerjasama untuk saling, at least saling mengingatkan, kita share sebenarnya responsibility kita pada pasien tersebut apa dan lain-lain. Contohnya di teman-teman farmasi, pasti kalian ada kajian kefarmasian pada suatu pasien kan ya. Ada kajiannya, ada asesmen kefarmasiannya. Nah, hasil asesmen itu kan menjadi informasi yang penting bagi tenaga medis yang lainnya untuk ini pasien apakah ada kontraindikasi tertentu dalam pemberian obat, ataukah ada interaksi yang sebaiknya kita hindari. Ya, seperti contohnya, misalnya pasien ini ternyata ibu hamil, teman-teman dokter ngasih obat misalnya OAT yang yang fixed drugs, yang dimana di dalamnya ada rifampicin, ethambutol dan lain-lain. Kalian tidak mengidentifikasi bahwa pasien ini trimester 1. Ternyata setelah dikaji teman-teman farmasi sama bidan, ini pasien ternyata kondisi hamil. Nah, ini informasi yang penting untuk disampaikan ke tim dokter bahwasannya ada loh nanti obat yang kalau itu dikasih ke fixed drugs atau obat yang sudah paketan itu ada interaksi pada janinnya gitu ya. Jadi kolaborasi ini sangat penting. Kenapa penting? Karena untuk memberikan awareness ya, awareness dari kepengetahuan dan keterampilan dari masing-masing profesi karena kita sadar bahwa masing-masing profesi itu punya celah untuk kekeliruan bisa muncul.
Sehingga kita harapannya proses decision making, proses pengambilan keputusan klinis, ataupun proses pemberian pelayanan pada pasien itu bisa sesuai dengan tujuan yang kita harapkan bersama. Yang ketiga, oh sorry, jadi strategi untuk menyampaikan kolaborasi itu apa? Jadi kamu tahu dulu peran kamu tuh apa, bidan tuh perannya apa, kefarmasian tuh perannya apa, dokter perannya apa. Kita set the goal bareng-bareng dari pasien tersebut. Ya, kalau kita tahu goalnya bareng-bareng, kita tahu perannya kita masing-masing seperti apa, maka untuk mencapai goal itu akan lebih mudah ketimbang kalian hanya menyampaikan peran kalian apa, aku punya tujuan ini, gitu ya. Jadi ya, kalimat aku itu berarti diganti menjadi kita. Kita punya tujuan ini nih, ya. Yang berikutnya adalah respect, ya. Ini yang sangat-sangat krusial bagi tenaga kesehatan. Kalau kita tidak punya jiwa respect, kalian akan diremehkan dengan profesi yang lainnya. Nggak usah profesi yang lainnya, kalian akan diremehkan dengan pasien kalian sendiri. Whatever profesi kalian. Jadi apa itu respect? Itu adalah kita ingin memberikan suatu penghormatan ya, suatu perasaan penghormatan terkait dengan hak, suatu dignity-nya dia untuk profesi tersebut melaksanakan tugas sehari-harinya. Ya, jadi kita menghargai sebenarnya skillnya seperti apa, kompetensinya seperti apa, itu kita hargai sebagai seorang profesi yang memang memiliki kompetensi tersebut. Apa pentingnya respect ini? Tentu respect ini akan menjadi penghalang dari barrier ketika kita melakukan kolaborasi. Karena itu suatu hal yang bersifat fundamental atau bersifat basic pada suatu teamwork yang sukses. Ya, kalau kita bisa tahu dinamika tim, kemudian bagaimana kita tim itu bekerja secara efisien, maka sebenarnya kita akan bisa mengetahui sebenarnya hierarki terjadinya suatu barrier untuk kita menjadi tim yang produktif itu kayak gimana. Ya, sehingga barrier-barrier itu kita bisa jebol temboknya itu dengan cara respect. Kita hargai sebenarnya, oh ternyata tugasnya bidan ketika melakukan konseling KIA itu kayak gini loh. Oh ternyata konseling KIA itu bisa juga melibatkan kefarmasian karena akan ada edukasi kefarmasian yang bisa dilakukan oleh teman-teman farmasi yang lebih dalam. Ya, jadi kan bisa lebih respect untuk teman-teman semuanya. Sehingga untuk kita bisa respect itu yang pertama respect dulu diri kalian. Kita tahu mawas diri keterbatasan kita. Kita respect pada pasien dan respect pada kolega kita. Ya, jangan sampai nanti teman-teman terjun ke masyarakat eh, menganggap masyarakat itu sebagai pasien di masyarakat itu sebagai objek kalian untuk menyelesaikan tugas dari C5 ini atau course ini, bukan ya. Tapi itu menjadi partner untuk kita bantu bersama untuk mencapai tujuan yang kita harapkan bersama antara tim kesehatan dengan pasien. Oke, saya mau tanya ke kalian semuanya lagi, silakan cek HP-nya ke kameranya, scan ke QR code-nya atau ke slido.com. Saya pengen kalian kalau sudah pernah, tadi kan sudah pasti sudah pernah berorganisasi, sudah pernah keterlibat dalam sebuah tim, kira-kira apa sih yang menghambat kerja teamwork di bidang kesehatan kalau kalian pikirkan secara abstrak aja, boleh. NPD itu apa? NPD itu yang nggak tahu saya NPD. Ini bahasanya Gen Z nih mesti. Narcissistic personality disorder, dokter. Oh, Ini. alah, narcissistic. Ya, ya. Thank you. Siapa ini yang komentarnya? Thank you, thank you. Narcissistic. Oke, keras kepala, komunikasi yang buruk, senioritas. Nih senioritas nih ya. Jangan sampai terjadi ketidakmauan kalah. Ya, silakan kalian tulis dulu. Saya bersama satu pasien sebentar. Nanti bisa bersama kalian ya. Keras kepala, pendapat pribadi, boleh adanya penindasan. Wah, ya ini hati-hati ya, pembulian penindasan ya. Jangan sampai terjadi di teman-teman semuanya. Kita semuanya satu tim kesehatan, jangan sampai ada bullying sama penindasan ya. Jangan sampai satu satu individu merasa paling hebat ataupun paling benar dalam segala macamnya ya, karena kita berkolaborasi maka ada poin respect di situ. Kita menghargai profesi yang di situ ya. Oke, tidak bisa reach out, ya boleh. Ini buat teman-teman yang mungkin dalam tanda kutip kayak slow living ya, jadi mending mengerjakan semuanya sendiri. Nah ini harus melatih diri untuk bisa
blend ke teman-temannya ya, bisa lebih menyatu ke teman-temannya. Oke, terima kasih yang sudah merespon. Saya mau lanjut dulu karena saya sampai jam 4 sekian kok nggak salah. Oke, jadi sebenarnya barrier dari teamwork itu banyak ya. Selain komunikasi, sebenarnya ada tadi egoisme itu termasuk personality yang berbeda gitu ya. Kemudian adanya hierarki tadi sudah disebutkan, adanya komunikasi yang tidak enak karenanya ada suatu hierarki. Tapi tidak luput juga sebenarnya barrier teamwork itu karena terjadinya suatu kompleksitas dari layanan. Misalnya kalau di layanan di primary care gitu ya. Oh ya sudah pokoknya pasien KIA punyanya bidan, profesi yang lain nggak usah ngurusin. Misal bisa terjadi seperti itu dan itu sangat mungkin terjadi ya. Karena kompleksitas yang membuat barrier itu sangat tinggi, temboknya terlalu tinggi. Nah, kemudian juga perbedaan bahasa. Nah, perbedaan bahasa ini bukan berarti bahasa Indonesia yang berbeda-beda, bukan. Tapi bahasa untuk memberikan informasi kepada pasien, memberikan informasi pada profesi yang lain itu bisa berbeda. Maksudnya ngomongnya A, tapi pakai bahasa yang terlalu kompleks sehingga jatuhnya ke pasien atau kolega yang lainnya, oh yang dimaksud apakah sebenarnya C ya? Gitu. Ya, jadi beda gitu. Misalnya teman-teman di kedokteran yang advance banget. Oh, ngomong ke pasien, ibu itu sebenarnya kena stroke, stroke-nya itu di hemisfer kanan, sehingga makanya kelemahannya di ekstremitas kiri. Nah, di hemisfer kanan ini ibu juga pasti akan mengalami gangguan penglihatan yang disebut dengan hemianopsia. Nah, hemianopsia itu tidak akan bisa merekognize ekstremitas sebelah kiri ibu. Sudah bahasa yang mungkin tidak bisa dipahami oleh pasien ataupun dengan profesi yang lainnya kalau emang ada bahasa-bahasa yang cukup berat untuk diterima ya sehingga hal seperti ini harus dihindari ya bahasanya lebih disederhanakan agar informasi itu lebih clear lebih jelas disampaikan. Oke. Dari saya cukup ini ya jadi saya meng-highlight ada poin penting dalam kita membentuk teamwork. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua kolaborasi, dan yang ketiga adalah respect, di mana tiga poin tersebut itu adalah poin untuk membangun sebuah teamwork di bidang kesehatan yang lebih baik lagi. Cuma saya juga mengingatkan bahwa sebenarnya untuk membentuk suatu teamwork itu ada halangannya atau bariernya yang sudah kalian identifikasi. Contohnya adalah egoisme, kemudian adanya kepribadian yang berbeda, kemudian komunikasi yang buruk, kemudian adanya eh, nilai atau etika yang berbeda antar profesi. Nah, itu juga akan menjadi barrier. Nah, barrier-barrier ini silakan untuk diidentifikasi dan silakan untuk dilakukan cara komunikasi, kolaborasi, dan respect yang baik. Karena dengan barrier yang tidak bisa dipecahkan, maka teamwork tidak akan bisa jalan. Ya, apalagi kalau nanti kalian sudah bekerja dalam suatu konteks pelayanan kesehatan, kalau barrier itu terlalu tinggi, maka layanan kepada pasien tidak akan berhasil. Masing-masing profesi punya outcome-nya sendiri-sendiri sehingga pasien nggak akan selesai-selesai urusannya. Ya, itu saja dari saya. Sorry kalau terpotong di beberapa waktu. Silakan kalau ada pertanyaan, saya tunggu sampai jam 16.10. Kalau tidak ada, kita bisa akhiri. Ada pertanyaan? Ups. Oke, sebentar. Duh, kok berkurang Rek, dari 114? Tadi kayaknya bisa 140-an. Yes. Kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk yang kelas A. Semoga bermanfaat dari apa yang saya sampaikan. Karena sebenarnya proses teamwork ini pasti sudah kalian latih saat kalian berorganisasi ataupun saat ini berada di UKM kemahasiswaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore, selamat beraktivitas, atau selamat beristirahat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.